Hai, saya Zuar, ketemu lagi di channel saya. Alasan utama saya beli handphone ini adalah karena dia udah support jaringan 5G. Walaupun handphone ini belum bisa langsung dicoba jaringan 5G-nya, setidaknya saya udah punya device yang support jaringan 5G nantinya. Jadi kalau misalnya nanti jaringan 5G udah bisa dipakai masyarakat luas, saya udah punya device-nya. Terus jaringan 5G kapan bisa dipakainya, Mas? Ada yang nanya seperti itu. Saya nggak tahu. Tapi ada beberapa hal yang mesti kalian pikir matang-matang kalau mau beli handphone ini. Yuk, mari kita bahas. Mulai dari desain. Desain ini minimalis sekaligus anti-mainstream. Minimalis ya cuman kayak gini doang desainnya. Nggak ada aksen aneh-aneh. Modul kameranya juga kayak gini doang. Nggak ada frame yang mengelilingi modul kameranya. Hal ini menurut saya punya desain yang anti-mainstream. Di saat brand lain atau bahkan brand ini sendiri mikir frame modul kamera yang kayak gimana sih yang bagus yang bakal diterima oleh konsumen. Material back covernya sendiri ini masih dari plastik yang didesain apik, jadi kayak bukan plastik gitu. Permukaannya gampang banget kotor. Build quality juga berasa solid dan kokoh, nggak kayak A52 dulu ya yang berasa kobong back covernya. Terus untuk sensor sidik jari ditaruh di samping jadi satu dengan tombol power. Iya, handphone ini dia nggak pakai AMOLED, dia pakainya TFT. Saya nggak tahu pasti apa alasan Samsung milih layar jenis ini. Apa karena SoC Dimensity 720 5G ini lebih mahal daripada MediaTek G80 yang ada di A32 4G, sehingga layarnya yang jadi korban, atau ada faktor lain juga saya nggak tahu. Yang jelas layar di handphone ini nggak bagus. Kalau kalian perhatiin di bagian icon aplikasi-aplikasi ini aja, dia nggak detail, kayak ngerasa blur gitu. Nggak cuman itu guys, refresh rate di handphone ini tuh diubah jadi standar 60 Hz. Padahal di A32 4G itu udah 90 Hz. Dan yang lebih parah lagi, resolusi layarnya dia cuman HD+, nggak Full HD+, kayak di A32 4G. Jadi boleh saya bilang layarnya tuh layar receh gitu. Terus yang jadi korban lagi adalah kameranya. Di A32 4G, kamera utama itu sebesar 64 megapiksel, sedangkan di sini 48 megapiksel. Terus untuk depth sensor, di A32 4G dia 5 megapiksel, sedangkan yang di A32 5G dia di downgrade jadi 2 megapiksel. Untuk kamera makro dan untuk kamera ultrawide masih sama, yaitu sebesar 5 megapiksel dan 8 megapiksel. Walaupun secara teknis resolusi kameranya itu di downgrade, tapi hasilnya sendiri nggak bisa dibilang jelek. Hasilnya masih bagus, masih kelihatan tajam. Warna-warnanya juga masih akurat, dynamic range juga masih luas. Untuk hasil portrait juga masih bisa saya terima, kayak di foto ini, di mana batang bunganya itu malah jadi nggak kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini kerja dari AI-nya, jadi masih bisa saya terima. Untuk videonya ada peningkatan resolusi dari yang di A32 4G itu nggak bisa 4K, nah di handphone ini bisa 4K. Ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy A32 5G. Ini resolusinya 4K 30 fps. Nah kayak gini hasilnya. Terus kalau yang ini Full HD 30 fps juga. Nah hasilnya seperti ini. Ini cuman satu tangan ya. Nah terus di resolusi Full HD dia udah bisa pakai lensa ultrawide-nya. Nah kayak gini hasilnya. Nah, kalau ini contoh dari kamera depan, guys. Samsung A32 5G. Ini hasilnya. Kondisi backlight, tapi muka saya masih kelihatan ya. Oke, dynamic range-nya ya boleh juga lah.
MediaTek Dimensity 720 5G ini emang lebih ngebut sih daripada MediaTek G80. Kalau saya lihat di GSM Arena, skor Antutu A32 4G ini bisa dapat skor 280 ribuan. Nah, kalau yang di A32 5G ini saya tes sendiri pakai Antutu versi 9, dia dapat skor 300 ribuan. Sektor RAM juga beda. Di A32 5G ini di-upgrade jadi 8GB dan di A32 4G itu cuma 6GB. Untuk internal storage juga sama, yaitu 128GB. Untuk pemakaian sehari-hari masih enak, nggak ada masalah selama saya pakai. Untuk main game berat kayak Genshin Impact juga udah bisa, walaupun gambarnya yang ditampilin tuh kurang tajam menurut saya. Mungkin karena layarnya tadi ya yang masih TFT. Tapi tetap lancar untuk main game berat ini. Terus untuk COD Mobile juga nggak masalah, lancar juga. Setting grafik dia dapat medium dan frame rate-nya dia dapat settingan high. Untuk PUBG Mobile dapat settingan smooth ultra. Sama kayak COD Mobile lah ya, sama nggak ada masalah. Dari sisi hardware, SoC ini sih enak banget dipakai sehari-hari. Nggak kerasa panas juga. Terus kemarin ada yang nanya, Bang, NFC-nya masih ada apa enggak? Tenang guys, di handphone ini masih ada NFC-nya. Nggak ikut dikorbanin. Baterai sama-sama 5000 mAh dan udah support fast charging 15 watt dan diikut sertakan di paket pembeliannya ya. Oke, tiba di kesimpulan. Nah, kalau kalian fanatik sama Samsung dan harus 5G, nah ini bisa jadi pertimbangan buat kalian beli. Cuman kalau misalnya kalian nggak fanatik, nggak butuh handphone 5G, ya mending cari handphone lain. Dengan harga hampir 4 juta, nah handphone ini tuh jadi handphone 5G termurahnya dari Samsung ya. Tapi dari brand lain juga ada sih yang lebih murah. Toh jaringan 5G juga belum bisa dipakai secara umum kan. Oke, segini aja review saya tentang Samsung Galaxy A32 5G. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan di video saya ini. Mohon dibantu like, share, komen pendapat kalian tentang handphone ini. Mohon dibantu juga subscribe dan nyalain loncengnya, jangan lupa. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Zuhar pamit. Bye-bye.